Coba lu bayangin, ada orang dengan penampilan urakan, belum mandi, mungkin cuma kutangan doang gitu. Lagi duduk di depan laptop yang murah, udah mah murah, berdebu, lambat pula. Atau lagi rebahan di atas kasur Palembang yang udah kotor, lusuh, gak rata lagi, sambil mainin HP-nya yang udah usang, dengan layar retak sana-sini. Di dalam sebuah kontrakan sepetak. Mungkin itu gambaran yang cocok ya untuk orang-orang yang gak tahu kerjanya apaan. Mau dibilang pengangguran, tapi punya penghasilan. Punya penghasilan, tapi dibayar cuma 1.000-2.000 per komen. Siapa nih yang ngerasa nih? Iyalah, kita lagi ngebahas kalian, wahai para buzzer. Buzzer atau pendengung sosial media adalah akun-akun yang gak jelas juntrungannya, yang sayangnya berbagi bandwidth sama kalian. Sekelompok orang-orang yang gak tahu keahliannya apa, yang hadir di jagat internet. Mereka hadir di tengah-tengah kita semua. Pekerjaan ini mulai booming di awal-awal tahun 2009. Awalnya pekerjaan buzzer ini rame digunain di dunia internet marketing sebagai salah satu teknik marketing yang dinamakan buzz marketing. Menurut Sidik Sugiono lewat tulisannya yang dipublikasikan di jurnal Komunikatus, tulisan Sidik bertujuan untuk mengkaji pergeseran konsep buzzer melihat berbagai relasi antar aktor yang terlibat dalam industri buzzer politik. Menggambarkan penyalahgunaan regulasi oleh pihak yang berkuasa dan mengkaji industri buzzer dalam konsep-konsep teori ekonomi politik media. Apa yang dikatakan Sidik juga kurang lebih sama dengan penelitian yang dipublikasikan oleh Center for Innovation Policy and Governance atau CIPG, di mana buzzer mulai hadir pada tahun 2009, di mana media sosial Twitter mulai diterima di Indonesia pada saat itu. Awalnya tujuan penggunaan jasa buzzer dalam dunia marketing itu cukup jelas ya. Iya, ini untuk memperluas dan memperbesar jangkauan pesan sebuah merek atau produk kepada audiens yang lebih luas di sosial media. Buzzer marketing juga dapat membantu brand mencapai tujuan pemasaran seperti meningkatkan brand awareness, meningkatkan keterlibatan pengguna dengan brand, meningkatkan penjualan, atau meningkatkan loyalitas pelanggan. Kita masih ngomongin di era buzzer marketing ya. Di era itu, dikala buzzer masih berupa pekerjaan yang setidaknya lebih mulia ya dibanding hari ini, dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, buzzer influencer, yang kastanya paling tinggi. Biasanya berupa individu dengan jumlah pengikut atau audiens yang cukup besar di dunia maya, sehingga mereka dianggap mampu untuk mengarahkan opini dari audiens mereka. Nah, yang kedua itu buzzer komunitas, yang biasanya berupa seorang individu yang aktif di dalam sebuah komunitas tertentu, yang mampu mengarahkan opini atau persepsi terhadap sebuah topik tertentu di dalam komunitasnya. Nah, yang terakhir adalah buzzer karyawan. Nah, ini biasanya karyawan dari sebuah brand ya, yang ditugaskan untuk meramaikan sebuah pesan yang akan disampaikan oleh sebuah brand atau produk di tempatnya bekerja. Kelihatannya oke-oke aja ya, gak ada masalah. Ya soalnya itu lagi ngomongin buzzer marketing di era 2009, di awal munculnya profesi ini. Baru tuh di sekitar tahun 2012-an, masyarakat khususnya orang-orang yang punya modal gede mulai sadar dengan eksistensi si pendengung ini dan mulai menggunakan jasa mereka untuk mendengungkan narasi-narasi berbau politik. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kemunculan buzzer-buzzer politik ini berawal di masa Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu. Dikutip dari Kumparan, peneliti komunikasi Muninggar Sri Saraswati dalam jurnal komunikasi ISK mencatat keterlibatan akun-akun seperti @triomacan2000 hingga @kurawa di Twitter. Mereka disebut jadi buzzer yang terlibat di Pilkada DKI 2012. @triomacan2000 direkrut oleh tim kampanye Foke atau Fauzi Bowo di putaran kedua Pilkada. Akun ini fokus menyerang kehidupan pribadi Jokowi, sementara akun @kurawa bergabung dalam tim kampanye Jokowi dengan sukarela yang dikoordinir melalui JASMEV atau Jokowi Ahok Social Media Volunteers.
kata peneliti Swiss German University itu. Seperti sekumpulan lebah yang berisik, buzzer ini nggak bergerak secara individual ya. Mereka bergerak di bawah satu komando yang biasanya berupa agensi buzzer. Nah, kita balik lagi ke dalam konteks buzzer di dalam dunia marketing. Sebenarnya buat nyari atau join jadi buzzer ini nggak susah. Googling aja coba dikit. Pasti nemu agensi atau komunitasnya. Tapi gue nggak bakal nunjukin caranya. Setidaknya cari dengan cara yang lebih terhormat, guys. Dari hasil temuan kami, sebenarnya jadi buzzer itu nggak sebegitu menjanjikan, coy. Lebih ke menyedihkan malah. Sebagai gambaran ya, kalau kita lihat liputannya Kompas, upah pemulung plastik resekan di wilayah Bekasi itu dihargain cuma Rp300 per kilogram. Sementara upah yang didapetin sama buzzer-buzzer ini ya nggak jauh beda lah. Sekitar Rp300 sampai Rp1.000 per satu kali job. Tapi ya seenggaknya si pemulung sampah masih berkontribusi terhadap lingkungan kita dengan membantu kita mengurai sampah-sampah plastik. Sementara buzzer jadi sampah digital. Hehehe. Lalu sebetulnya berapa sih yang harus kalian keluarkan untuk menggunakan jasa si buzzer ini? Ya sebenarnya nggak mahal-mahal amat kok. Tapi tergantung volume seberapa berisik buzzer yang pengen kalian gunain. Misalnya buat kalian yang lagi ngerintis live jualan gitu ya, kalian bisa bayar sampai segini. Biar setidaknya ada 100 orang penonton bayaran di live kalian selama durasi yang udah ditentukan. Seberapa sampahnya sih pekerjaan ini sebenarnya? Lihat aja sendiri. Mungkin gak ada pekerjaan yang lebih pelek gitu daripada jadi buzzer. Mereka nyebutnya freelancer. Freelancer naon. Dari beberapa grup buzzer yang kami selidiki, kami menemukan banyak banget job-job yang pada dasarnya mengaburkan informasi yang ada. Mulai dari job review Google Map, review aplikasi, sampai yang paling telek banget adalah job head speech di komen. Ya bayangin aja pekerjaan kayak gini tuh bener-bener gak perlu satu sel otak yang bekerja di kepala kalian. Cukup ikutin aja brief yang dikasih sama agensi. Coba kalian lihat nih, briefnya kayak gimana nih. Selain job-job buat ngaburin informasi, para buzzer ini juga sering dipakai sama konten kreator pemula buat naikin jumlah followers atau subscriber di channel YouTube mereka biar cepet monetize. Makanya jangan heran kalau ada konten kreator yang sebenarnya kontennya nggak menarik-menarik amat gitu ya, tapi yang nonton bisa sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Dengan banyaknya penggunaan buzzer belakangan ini, kita harusnya mulai bertanya juga ya, apakah penggunaan jasa buzzer ini emang seefektif itu? Ya gue bisa bilang sih kalau kalian kepikiran buat pakai jasa buzzer buat ngaburin informasi atau buat PR control, sebaiknya kalian pikir-pikir lagi deh. Orang-orang juga kalau ngelihat ada komen yang nadanya seragam, terus komennya datangnya barengan, ya udah kelihatan. Pola-pola atau jejak buzzer kayak gitu gampang banget buat ditebak. Karena mereka udah pasti ninggalin jejak digital yang berdasarkan briefnya, atau arahan dari agensinya, atau bohir yang make mereka. Gak bakalan sulit kok buat ngelihat pola-pola tersebut, ya gampang, udah tahu kan. Apalagi nih buzzer-buzzer nih, kebanyakan kerjanya, mohon maaf nih, gak pakai otak, gak usah mikir gitu istilahnya. Nih, masih ingat gak tweet yang ini nih? Tapi apakah brand atau tokoh-tokoh politik tuh yang menggunakan buzzer sadar kalau tindakan kayak gini tuh gak seefektif itu? Mungkin sadar ya, mungkin aja sadar sih. Ntar deh, kami bakal punya episode khusus buat interview para buzzer ini. Tungguin aja dah. Tungguin aja.